Pada suatu hari, seorang ibu dari anak bernama Jihan, berusia 5 tahun dengan berat badan 22 kg, memperhatikan anaknya beberapa hari ini mengalami bersin secara terus-menerus setiap pagi disertai demam ringan. Anaknya juga mengeluh hidungnya susah bernafas dengan lega. Ibu Jihan memutuskan untuk memeriksakan Jihan ke dokter. Dokter menyampaikan bahwa Jihan didiagnosis terkena rinitis alergi. Dokter memberikan resep dan menyampaikan ke Ibu Jihan untuk menebus resep tersebut. Sepulang dari dokter, Ibu Jihan bergegas pergi ke apotek dekat rumah. Sesampainya Ibu Jihan di apotek tersebut, Ibu Jihan menyerahkan resep ke asisten apoteker agar obatnya disiapkan. Beberapa menit. Pasien atas nama Jihan. Oh iya Mbak, saya. Baik Bu, kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa ya, Jihan ya? Saya ibunya Mbak. Baik, saya ingin mengkonfirmasi kembali untuk identitas pasien. Kalau boleh tahu usia dan berat badan Jihan berapa ya Bu? Usianya Jihan itu 5 tahun. Terus kalau nggak salah sih tadi ya, ditimbang di dokter itu 22 kg. Lalu alamat rumah Jihan di mana ya Bu? Di Pemogan Mbak. Tadi waktu periksa, Jihan diperiksa ke dokter siapa ya Bu? Ke dokter Wahyu Mbak. Itu loh Mbak yang di Rumah Sakit Pucuk Permata Hati itu. Oh, baik Bu. Berarti identitas pasien sudah tepat sesuai dengan resep yang diterima. Jadi saya akan menyampaikan informasi mengenai obat yang diberikan kepada Jihan berdasarkan resep ya Bu. Baik Mbak. Jadi Jihan mendapatkan 3 macam obat sirup. Yang pertama itu ada loratadin sirup yang digunakan 1 kali sehari 1 sendok teh. Yang kedua itu ada imunosirup yang digunakan 1 kali sehari 1 sendok teh. Dan yang ketiga diberikan lameson sirup yang digunakan 1 kali sehari 1 sendok teh ya Bu. Semua obatnya ini boleh diminum berbarengan Mbak? Bisa Bu. Oh oke deh, makasih ya Mbak. Ya Bu, sama-sama. Ibu Jihan pun membayar tagihan resep ke kasir dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Ibu Jihan memberikan ketiga obat bersamaan kepada Jihan sesuai dengan takaran yang sudah diinformasikan tadi. 2 hari kemudian, Ibu Jihan memperhatikan anaknya masih tetap bersin-bersin setiap pagi dan selalu mengantuk. Jihan, gimana tuh hidungnya? Masih bersin-bersin nggak? Masih mah, hidung Jihan masih mampet nih. Tuh, padahal kan Mama udah ngasih obat yang kemarin ya. Kok masih bersin-bersin ya? Apa obatnya salah ya? Jihan nggak tahu mah. Ya udah deh. Kamu jangan keluar dulu deh, istirahat aja dulu. Tunggu sampai besok pagi aja. Siapa tahu besok kondisi kamu membaik ya. Iya mah. Keesokan paginya, Ibu Jihan mendapati Jihan sedang bersin secara terus-menerus. Hal ini menimbulkan keraguan pada Ibu Jihan terhadap obat yang diberikan oleh asisten apoteker. Ibu Jihan dan Jihan memutuskan untuk pergi ke apotek yang sama untuk menanyakan perihal obat yang telah diresepkan sebelumnya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, gini loh Mbak, saya mau nanya obat. Buat ini saya nembus resep di apoteknya ini, terus dikasih obatnya ini. Terus udah 3 hari saya kasih obatnya ini ke anak saya sesuai apa yang dibilang waktu ini sama mbak-mbaknya itu. Tapi anak saya kok masih bersin-bersin ya pagi-pagi itu. Terus tiba-tiba anak saya tuh jadi kayak sering ngantuk gitu. Kan saya takutnya obat yang dikasih waktu ini itu ternyata salah. Bisa nggak ya saya konsultasi langsung sama apotekernya? Soalnya saya benar-benar takut loh anak saya kenapa-napa nanti. Baik Bu, bisa. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu apoteker kami. Ibu dan anaknya bisa menunggu di ruang konseling ya Bu ya? Oke Mbak, yuk Jihan yuk ke sana yuk. Ayo mah. Halo Ibu, halo Adik, selamat pagi. Perkenalkan saya Sylvia selaku apoteker di sini. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, gini loh Mbak, waktu 3 hari yang lalu saya bawa anak saya tuh periksa ke dokter. Soalnya dia tuh bersin terus. Terus hidungnya katanya juga mampet, susah nafas. Terus dokternya itu ngasih saya resep, terus resepnya itu saya tebus di apoteknya ini. Udah 3 hari saya kasih obatnya ini yang dikasih sama mbak-mbak yang waktu itu.
Tapi kok anak saya nggak ada perubahan ya? Apa obat yang dikasih itu salah ya? Baik Bu, saya periksa dulu untuk arsip resep anak Ibu ya. Kalau boleh, apakah Ibu bisa memberikan identitas anak Ibu beserta dokter yang meresepkan obat untuk anak Ibu agar mempermudah pencarian arsip resepnya? Boleh Mbak, anak saya namanya Jihan, terus umurnya 5 tahun. Kalau nggak salah waktu itu ke dokter Wahyu. Baik Bu, saya carikan dulu arsip resep anak Ibu ya. Oke Mbak. Ibu, ini saya sudah mendapatkan arsip resep anak Ibu saat itu. Apakah benar sebelumnya Ibu memeriksakan Jihan ke dokter Wahyu di Rumah Sakit Pucuk Permata Hati? Iya Mbak, benar. Sebenarnya itu setelah Jihan diperiksa sama dokter Wahyunya itu, dokter itu kan ngasih resep ke saya. Terus saya tuh disuruh nebus di rumah sakitnya itu. Cuma waktu itu karena buru-buru nggak bawa uang banyak, jadinya saya nebus resepnya itu di sini. Oh, begitu ya Bu. Begini Bu, saya sudah memeriksa resep anak Ibu. Obat yang anak Ibu dapatkan saat itu sudah sesuai dengan resep dokter. Terus kok bisa kondisi anak saya masih nggak ada perubahan? Udah 3 hari loh saya pakai obatnya itu. Begini Bu, ketika Ibu ke dokter saat itu, bagaimana dokter memberitahu tentang kegunaan dari masing-masing obat yang diberikan kepada anak Ibu? Waktu itu sih ya, dokternya tuh bilang katanya Jihan tuh dapat obat sirup untuk bersin-bersin sama ada vitamin. Tapi kalau spesifiknya nggak ada dijelasin sih. Oh, begitu ya Bu. Lalu bagaimana dokter memberitahu tentang cara pakai obat yang diberikan? Dokternya cuma bilang obatnya itu diminum sampai bersinnya hilang. Lalu selama 3 hari ini, bagaimana cara Ibu memberikan obat ke Jihan? Waktu ini sih saya udah nanya juga sama mbak-mbak yang ngasih obat. Jadi katanya boleh barengan. Jadi saya kasih semuanya tuh 1 kali sehari 1 sendok teh. Terus saya kasihnya pagi-pagi pas saya udah selesai mandiin dia. Terus saya antar deh dia ke playground. Oh, jadi Jihan sudah dimandikan pada pagi hari ya Bu? Saya sih selalu pakai air dingin sih Mbak. Soalnya saya nggak sempat buat air hangat pagi-pagi. Maklum ya Mbak, ibu rumah tangga, ditambah single parent. Pagi-pagi itu udah repot nyiapin bekalnya Jihan buat di playground. Maaf ya Mbak, saya jadi curhat, ya ampun. Oh iya Bu, santai saja sama saya. Waduh, berat juga ya peran sebagai ibu. Berarti Jihan terbiasa dimandikan dengan menggunakan air dingin ya Bu? Iya nih Mbak, terus ya Mbak ya, kalau misalkan dia lagi nunggu sarapan tuh, waktu dia sebelum saya antar ke playground, dia tuh selalu minta mainan boneka. Terus dia main deh di teras rumahnya, gemes banget kan dia Mbak ya? Oh, jadi Jihan suka main di tanah gitu ya Bu? Iya nih Mbak, makanya saya suka ngomel, soalnya dia tuh udah mandi, malah kena kotoran lagi gara-gara dia main di tanah. Oh begitu, wajar ya Bu, si kecil lagi aktif-aktifnya. Lalu bagaimana dokter memberitahu efek setelah Jihan mengonsumsi obat yang diberikan ya Bu? Dokter cuma bilang kalau Jihan habis minum obat, bersinnya tuh hilang. Oh, lalu Jihan biasanya bersin-bersin waktu kapan? Seharian atau dalam waktu tertentu saja? Biasanya sih habis saya mandiin dia, terus pas dia main di teras gitu, pasti dia bersin-bersin. Oh, baik. Berdasarkan apa yang sudah Ibu sampaikan, sepertinya kondisi Jihan itu tidak perlu dikhawatirkan, Bu. Nah, mengenai efek samping mengantuk tersebut, sepertinya ada kesalahan dalam waktu pemberian obatnya. Lalu, berdasarkan kondisi Jihan yang masih tetap bersin-bersin selama 3 hari pemakaian obat, sepertinya anak Ibu mengalami alergi dingin dan alergi debu. Dilihat dari kebiasaan Jihan yang sering bersin-bersin setelah dimandikan dengan menggunakan air dingin, konsultasi hari ini bisa mengenai cara pakai obat yang tepat untuk mengubah kebiasaan Jihan yang memicu terjadinya alergi juga, Bu. Oke deh Mbak. Terus gimana cara pakai obat yang tepat Mbak?
Baik, Bu. Terkait cara pakai obat yang Ibu dapatkan, saya jelaskan dulu informasi masing obat ya, Bu, beserta cara pakai yang tepat. Oke, Mbak. Begini, Bu, jadi berdasarkan resep, anak Ibu itu mendapatkan 3 macam obat. Ada obat anti alergi, ada vitamin, dan juga anti radang. Nah, untuk obat anti alergi ini yaitu berupa loratadin sirup, di mana obat loratadin sirup ini digunakan untuk meredakan gejala alergi dari anak ibu. Nah, di mana obat ini tuh diberikan 1 kali sehari 1 sendok teh pada malam hari. Nah, alasan diberikan pada malam hari ini karena obat loratadin sirup ini memiliki efek samping mengantuk. Nah, selama 3 hari kemarin anak ibu mengantuk pada pagi hari karena waktu pemberian obatnya kurang tepat, Bu, yaitu karena pemberiannya di pagi hari. Lalu untuk obat yang kedua itu ada imunosirup, di mana obat ini digunakan untuk meningkatkan sistem imun anak ibu, di mana obat ini juga diberikan 1 kali sehari 1 sendok teh, dan waktu pemberiannya itu bisa pagi hari dan juga bisa malam hari. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah lameson sirup, di mana lameson sirup ini digunakan untuk meredakan peradangan pada saluran nafas anak ibu, di mana aturan pakainya juga sama, yaitu 1 kali sehari 1 sendok teh. Imunosirup dan lameson sirup ini digunakan berbarengan dengan loratadin sirup, Bu, yaitu pada malam hari. Jadi, ketika gejala rinitis alergi jihan mereda, konsumsi obatnya itu dapat dihentikan. Apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan saya mengenai aturan pakai masing-masing obatnya, Bu? Sudah, Mbak. Saya sarankan untuk mengubah kebiasaan jihan, Bu, seperti tidak menggunakan air dingin saat memandikan jihan di pagi hari, dan menggunakan pakaian yang cukup tebal saat cuaca dingin juga, Bu. Lalu terkait dengan alergi debu, saya sarankan untuk jihan tidak bermain di tempat yang kotor terlebih dahulu. Mungkin bisa bermain di dalam rumah dengan kondisi lingkungan yang bersih dan terbebas dari adanya debu. Apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan saya tersebut? Sudah, Mbak. Lalu apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Nggak ada sih, Mbak. Soalnya tadi Mbak udah ngejelasinnya jelas. Oh, baik. Apakah Ibu bisa mengulang kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, Bu? Bisa, Mbak. Jadi anak saya itu dapetin 3 macam obat. Kalau nggak salah tadi Mbak namanya nyebutnya loratadin sirup, imunos, sama lameson sirup gitu. Terus katanya semua diminumnya itu 1 kali sehari 1 sendok teh. Secara bersamaan pada malam hari supaya saya juga gampang ngasihnya. Terus juga efek samping ngantuk kalau nggak salah tadi ada tuh, lebih menurunkan efek sampingnya ya. Terus soal kondisi alergi dinginnya jihan itu katanya mendingan jihan jangan pakai air dingin sama pakai pakaian yang cukup tebal. Terus yang soal alergi debunya jihan itu jihan tuh lebih baik mainnya itu jangannya di tempat yang kotor-kotor dulu gitu ya, Mbak. Iya, Bu, seperti itu. Baik, karena Ibu sudah paham, ini saya berikan kartu nama saya ya. Saya memberikan kartu nama saya ini bertujuan apabila ada yang kurang jelas atau bagaimana, Ibu bisa langsung menghubungi kontak saya di kartu ini. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Sebelumnya, ini yang sakit siapa ya? Ini Dok, anak saya Nah, untuk adik Rizky, berdasarkan hasil lab dan pemeriksaan tadi yang sempat dilakukan, adiknya mengalami diabetes mellitus tipe 1. Nah, di sini saya akan meresepkan obat untuk adiknya. Nah, obat yang saya resepkan ini merupakan sediaan insulin, dengan harapannya nanti setelah penggunaan obat ini, nanti kadar gula darah adiknya bisa turun. Nah, terkait penggunaannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail di bagian instalasi farmasi. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih kembali.
Setelah diberikan resep oleh dokter, pasien selanjutnya menuju ke instalasi farmasi atau apotek untuk menebus obat tersebut. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, saya ingin menebus obat untuk anak saya. Ini nomor antriannya. Baik, mohon maaf, pasien atas nama siapa ya? Pasien atas nama Rizky. Kalau boleh tahu umur dan alamatnya, Bu? Umurnya 17 tahun dan beralamat di Jalan Damai nomor 3B Denpasar. Ya, baik Bu. Saya siapkan terlebih dahulu untuk obatnya ya. Mohon ditunggu sebentar. Mohon maaf, pasien atas nama Rizky. Ya, saya sendiri. Baik, adiknya umur 17 tahun, alamatnya di Jalan Damai nomor 3B Denpasar ya. Iya, benar. Mohon maaf sebelumnya, apa adik dan ibu berkenan meluangkan waktunya untuk dilakukan konseling terkait penggunaan obatnya, Bu? Karena di sini ada beberapa obat yang perlu saya konselingkan dengan ibu dan adik Rizky. Oh, boleh. Oh, boleh, Bu. Oke, apa sebelumnya ibu merasa nyaman jika konselingnya dilakukan di sini atau mau di ruang konseling yang telah kami sediakan? Di ruang konseling saja ya, Bu. Oke, mari ikut saya ya. Silakan duduk, Adik Rizky dan Ibu Perkah, apoteker yang bertugas hari ini. Sebelumnya saya konfirmasi kembali ya. Untuk nama pasien, Adik Rizky, umur 17 tahun, alamatnya di Jalan Damai nomor 3B Denpasar. Benar? Iya, benar, Bu. Oke, sebelumnya apakah sudah dijelaskan ya terkait mengenai obat yang telah diresepkan oleh dokter tadi? Belum, Bu. Tadi dokter bilang saya dikasih insulin. Iya, apa sebelumnya Adik Rizky sudah pernah menggunakan insulin? Loh, bukannya insulin itu diminum seperti obat biasanya ya, Bu? Oh, berbeda Ibu. Kalau insulin itu penggunaannya disuntikkan. Saya baru tahu loh. Apakah sebelumnya dokter sudah menjelaskan ya terkait pemakaiannya? Belum sih, Bu. Tadi kata dokter nanti apoteker yang akan menjelaskan. Oke, baik. Untuk adik Rizky, di sini diresepkan 2 buah insulin, yaitu ada Novorapid dan juga Lantus. Nah, untuk pemakaiannya, untuk Novorapidnya dulu ini digunakan 30 menit sebelum makan ya. Dosisnya itu 3 kali sehari sebanyak 10 unit. Itu fungsinya untuk mengontrol gula darahnya yang sudah makan. Untuk lagi satu, untuk Lantusnya ini digunakan malam hari, itu sebanyak 12 unit. Itu fungsinya untuk mengontrol gula darah saat tidur. Gitu. Untuk pemakaiannya gimana, Bu, ya caranya? Nah, untuk pemakaiannya, ini ada insulin. Pertama itu siapkan. Jika sudah ada insulinnya, lepaskan tutup pennya, terus itu lepaskan tutup penutup pennya, dan lepaskan kertas penutup jarumnya. Jika sudah, cek dulu insulinnya, apakah sudah mau keluar belum. Dengan cara seperti ini, habis itu cek pilih area yang mau disuntikkan. Itu bisa di bokong, di paha, di lipatan perut juga bisa. Habis itu sebelum penggunaannya usapkan dulu bagian yang mau disuntikkan dengan alkohol swab atau kapas alkohol. Jika sudah, keluarkan sedikit insulinnya dan cara penggunaannya itu genggam dengan 4 jari seperti ini. Habis itu ibu jari untuk mengontrol dosisnya, lalu tancapkan 90 derajat, diamkan 5-10 detik. Jika sudah, lepaskan insulinnya, lalu usapkan kembali alkohol swab tadi di area yang disuntikkan. Nah, yang terakhir itu nanti tutup jarum insulin dan lepaskan jarum insulin dari pennya.
Baik, sampai di sini ada yang kurang jelas? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah Bu, sudah mengerti cara pakainya. Baik, jika begitu bisa diulangi terkait penggunaan tadi yang saya jelaskan. Nanti pennya itu dilepaskan dulu dari penutup pennya, kemudian kertas penutup pennya juga dilepaskan dan penutup jarumnya. Kemudian dilakukan pengecekan apakah pennya sudah dapat mengeluarkan insulin, lalu diatur dosisnya, kemudian dipilih tempat yang akan diaplikasikan. Tadi di bokong, perut, paha, atau lengan. Kemudian pada lokasi yang dipilih, nanti diusapkan pakai kapas alkohol. Nah, cara pegangnya itu digenggam pakai 4 jari, kemudian ibu jarinya ada di tombol dosisnya. Nah, pada lokasi yang dipilih nanti kulitnya dicubit, kemudian disuntikkan jarumnya pada sudut 90 derajat ya. Ya. Terus tombol dosisnya itu dipencet selama 5-10 detik, nanti sudah 5-10 detik ditarik, lokasi yang ditancapkan itu diusap pakai alkohol, kemudian jarumnya ditutup dan diputar untuk mengeluarkan dari pennya. Gitu ya, Bu? Oke, baik. Sampai di sini berarti sudah ya. Nah, untuk penyimpanan insulinnya, jika insulinnya itu belum dibuka atau baru, nanti disimpan di kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Tapi jangan simpan di freezer ya. Dan misalnya sudah digunakan insulinnya, itu bisa disimpan di suhu ruang dengan suhu 15-20 derajat Celcius. Gitu. Nah, terkait harapannya, apa sudah tadi disampaikan oleh dokter belum ya? Sudah Bu, tadi dokter bilang harapannya nanti insulinnya ini untuk menurunkan kadar gula saya yang tinggi, Bu. Ya, benar. Jika sudah ada yang perlu ditanyakan lagi atau mungkin ada yang kurang jelas? Kira-kira efek samping untuk penggunaan insulinnya apa ya, Bu? Oh, untuk efek samping Ibu ya. Untuk efek samping itu biasanya menyebabkan penurunan gula darah secara drastis Ibu. Biasanya gejalanya seperti lemas, berkeringat, dan juga paling parah itu bisa kehilangan kesadaran. Nah, untuk mencegah efek samping itu terjadi atau misal sudah terjadi, itu bisa Adik Rizky meminum 2 air gula dengan dosis 2 sendok gula dan 1 gelas air begitu, atau bisa juga makan permen begitu. Nah, misal untuk agar gula darahnya tetap normal, Adik Rizky juga bisa rutin-rutin berolahraga ya. Dan ingat juga jangan makan-makan yang tinggi karbohidrat seperti roti, pasta, dan juga gandum. Dan nanti jika sudah dilakukan, bisa juga cek-cek Bu ya untuk ada rezekinya biar gula darahnya terkontrol dan tahu juga udah naik ataupun ada naik atau sudah turun begitu. Baik Bu ya, terima kasih atas informasi yang diberikan tadi. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih Adik Rizky, Ibu. Pada sore hari, pasien atas nama Ninyoman Klepon usia 62 tahun pergi berobat ke klinik Cahaya Hati bersama dengan anaknya yang bernama Niwayan Suci untuk kontrol gula darah. Bulan lalu, pasien telah berobat ke dokter Elsa dengan keluhan yang sama dan mendapatkan obat yaitu Glimapirid 2 mg 1 kali sehari 1 tablet, Metformin 500 mg 2 kali sehari 1 tablet, vitamin B kompleks 1 kali sehari 1 tablet, dan Novorapid 3 kali sehari 6 unit, dan semua obat diberikan untuk penggunaan selama 1 bulan. Pada saat berobat, pasien atas nama Ninyoman Klepon dipanggil oleh seorang perawat untuk memasuki ke ruang periksa dokter. Kemudian melakukan pengecekan identitas pasien seperti nama, umur, alamat pekerjaan, dan nomor telepon. Lalu pengecekan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, dan riwayat alergi obat. Hasil cek lab pasien menunjukkan bahwa kadar gula darah pasien mengalami peningkatan dari kadar gula darah bulan lalu. Kemudian, dokter menyerahkan resep kepada pasien untuk ditebus di apotik.
Kemudian pasien dan Ibu Suci menuju ke apotek untuk menebus resep dokter. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Siang, Mbak. Saya mau menebus resep, Mbak. Ini resepnya. Iya, Bu. Saya siapkan dulu resepnya. Ibu bisa tunggu dulu di ruang tunggu ya. Keluarga pasien Ibu Ninyaman Klepon? Ya, Mbak. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Suci, keluarga dari Ibu Ninyaman Klepon. Kalau boleh tahu umur pasiennya dan alamat rumahnya di mana ya, Mbak ya? Ibu saya usianya 62 tahun, tinggalnya di Jalan Impian Cinta nomor 7 Badung. Oh ya, baik Bu. Tadi Ibu berobat ke dokter mana ya, Bu ya? Tadi Ibu saya kontrol ke Dokter Elsa, spesialis penyakit dalam. Oh, baik. Terima kasih atas konfirmasinya, Bu ya. Sebelumnya apakah sudah pernah kontrol ke Dokter Elsa dengan keluhan yang sama? Sudah, Mbak. Saya kontrol ke Dokter Elsa juga. Oh, baik, Bu. Ini ada diresepkan oleh Dokter Elsa, mendapatkan 4 macam obat. Itu ada glimepirid, vitamin B kompleks, metformin, dan juga insulin Novorapid. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mengkonsumsi atau juga menggunakan dari insulin yang tadi sudah saya sebutkan, Bu? Sudah, Mbak. Tapi tadi kata dokternya ada perubahan dosis untuk insulinnya. Kan sebelumnya saya suntikannya 3 kali sehari 6 unit. Oh baik, Bu. Berarti sudah mengetahui ya bahwa ada perubahan dosis untuk insulinnya. Jadi sedangkan untuk obat glimepirid, vitamin B kompleks, dan juga metforminnya itu masih tetap diminum sesuai dengan aturan minum sebelumnya, Bu ya. Tadi saya sudah lihat dari rekam medis bahwa dosis sebelumnya masih sama, hanya saja untuk insulin Novorapidnya ini nanti Ibu disuntikkan 3 kali sehari 10 unit, Bu ya. Ada peningkatan lagi 4 unit. Apakah Ibu sudah mengetahui kenapa bisa insulinnya ini dinaikkan dosisnya? Apa mungkin karena Ibu saya minum obatnya tidak teratur ya, Mbak? Dan pola makannya masih tidak terkontrol. Bagaimana ya caranya agar kadar gula darah Ibu saya itu tidak naik? Oh iya, mungkin itu adalah salah satu penyebab kenapa dokternya bisa menaikkan dosisnya. Kalau misalnya Ibu berkenan, saya akan memberikan informasi mengenai penggunaan obat dan juga memelihara kadar gula darah yang stabil untuk agar bisa nanti kadar gula darahnya nggak naik, tetapi saya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menjelaskannya. Mungkin Ibu berkenan untuk meluangkan waktu sebentar. Iya boleh, Mbak. Kebetulan hari ini saya sedang free. Oh ya, baik Bu. Apakah Ibunya nyaman jika saya menjelaskan di sini atau mungkin mau ke ruangan saya saja biar lebih private dan juga lebih nyaman? Boleh Mbak di ruangan saja agar saya lebih enak ngobrolnya. Di mana ruangannya Mbak ya? Oke, baik Mbak. Mari saya antar, ikuti saya ya. Oke, silakan duduk Ibu, Mbak, semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Apoteker Ayu yang bertanggung jawab di apotek ini. Apakah boleh saya bertanya untuk beberapa hal? Ya, silakan Mbak. Iya. Maaf sebelumnya, apakah ada nomor yang bisa dihubungi untuk mengisi formulir dari data konseling pasien? Ada Mbak, ini nomor telepon saya. Dicatat ya, 081 353 214 123. Oke. Baik Bu, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan apa saja oleh Dr. Elsa selain peningkatan dari dosis insulinnya? Tidak ada, Mak. Cuman itu aja yang jelasin. Selainnya tidak ada. Oh, baik. Mungkin saya boleh lihat untuk hasil cek lab kadar gula darahnya? Boleh Mbak, ini hasilnya tadi. Oh ya, baik Bu. Bulan lalu kadar gula darah Ibu berapa ya? Bulan lalu kadar gula darah Ibu saya itu 200 Mbak. Oh ya, ini sekarang gula darahnya Ibunya itu adalah 250. Maka dari itu nanti dosis insulinnya dinaikkan oleh Dr. Esa menjadi 10 unit. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yang seperti tadi Ibu sudah jelaskan, mungkin karena Ibu nyoman tidak rutin meminum obatnya sama penggunaan insulinnya dan juga pola makan yang tidak teratur. Jadi mulai hari ini Ibu harus rutin ya minum obatnya
Diusahakan minum obatnya itu tepat waktu di jam yang sama setiap harinya, dan jangan lupa untuk selalu rutin cek kadar gula darahnya ke dokter atau dan juga pelayanan kesehatan terdekat di rumah ibu ya, agar nanti dapat mengontrol dan melihat perkembangan dari terapi yang sudah diberikan oleh dokter. Mungkin bisa dibantu ya Bu, Ibu Suci, untuk memberikan pengawasan kepada Ibu Nyoman Klepon untuk minum obat dan juga penggunaan insulinnya. Iya Mbak, pasti saya kalau selalu pantau ibu saya. Hal apa saja sih Mbak yang harus saya lakukan untuk mengontrol pola makan ibu saya? Oh iya Bu, jadi untuk pola makan ibunya itu nanti bisa mengurangi makanan-makanan yang manis, misalnya seperti sirup, permen, jajanan yang terlalu manis kayak coklat, cake, itu kan sangat manis ya, itu dikurangi. Kemudian nasi putih kalau bisa itu diganti dengan beras merah, karena nasi putih kandungan gula darahnya itu, kadar gulanya itu lebih tinggi kalau bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa, masih bisa mengkonsumsi nasi putih tetapi dengan porsi yang tidak terlalu banyak ya Bu ya. Nanti selain itu mungkin bisa untuk rajin olahraga, misalnya dengan jalan santai sama kurang lebih 30 menit, atau bisa senam lansia yang bisa dilihat dari YouTube, gerak-gerakannya kan sudah banyak referensinya. Kemudian kalau misalnya keluar rumah itu harus selalu pakai alas kaki ya Bu ya. Nanti diingatkan Ibu Nyoman Kleponnya untuk selalu menggunakan alas kaki, karena kalau orang diabetes itu, penderita diabetes akan misal kena infeksi atau luka akan susah sembuhnya. Jadi harus selalu menggunakan alas kaki ya Bu ya. Oh begitu ya Mbak, terima kasih ya Mbak informasinya. Ya, sama-sama. Mungkin sama penggunaan insulin atau penggunaan obatnya ada mengalami efek samping atau keluhan yang lain Bu? Ada Mbak, terkadang ibu saya merasakan nyeri saat menggunakan insulinnya. Itu kenapa bisa seperti itu ya Mbak ya? Padahal saya cara suntikannya sudah benar. Berarti jika kalau boleh saya tahu, untuk penggunaan insulinnya, Ibu gunakan berapa kali ya jarumnya, dan penyuntikan insulinnya sudah dengan posisi yang tegak lurus? Sudah Mbak, sudah saya suntikan tegak lurus. Untuk jarumnya itu saya pakai sampai 6 kali baru saya ganti Mbak. Wah, itu penyebabnya. Jadi penyebab sakit itu karena jarum insulin yang Ibu gunakan itu bengkok. Jadi kalau maksimal penggunaan dari jarum insulin itu adalah 3 kali, Bu. Nah, tapi sebaiknya itu kan 1 kali pakai. Jika bisa, kalau misalnya tidak, itu boleh maksimal 3 kali agar lebih steril. Kemudian nggak cepat bengkok, karena nanti kalau sudah bengkok, cairan insulinnya itu nggak akan masuk secara sempurna, dan juga kadang-kadang pas kita suntikan itu rasanya sakit gitu. Jadi maksimal 3 kali Bu ya, kalau misalnya nggak bisa setiap disuntikan itu diganti. Oh iya Mbak, nanti saya gunakan jarumnya 3 kali untuk ibu saya. Boleh kan Mbak? Zaman sekarang kan susah juga cari uangnya, makanya setiap disuntikan diganti jarumnya kan duitnya susah ngalir gitu. Oh iya, boleh Mbak, asalkan kan jarumnya tidak bengkok, ya maksimal 3 kali ya Bu ya penggunaannya. Nanti sama buang jarumnya itu harus di tempat medis ya. Ibu di rumahnya udah punya tempat sampah khusus medis? Belum Mbak, saya biasanya buang di tempat sampah biasa. Wah, nanti jangan sembarangan dibuangnya Bu ya. Itu akan membahayakan orang lain, jadi nanti Ibu bisa penggunaan jarum yang sudah digunakan itu disimpan di suatu tempat khusus, nanti bisa dibawa ke klinik kami, karena di sini kami menyediakan tempat sampah khusus medis nanti Bu ya. Oh begitu, ya baik Mbak, nanti saya bawa ke sini saja. Terus ada efek samping dari penggunaan obat dan insulin ini Mbak? Ada Bu, seperti pusing, sakit kepala, kulit kemerahan, mungkin kadang-kadang bengkak pada area kulit yang mungkin disuntikkan, dan juga biasanya penggunaan insulin menimbulkan lipodistrofi Bu. Jadi ini adalah salah satu efek samping dari penggunaan insulinnya, biasanya timbul benjolan di bawah kulit dan bisa mengganggu dari penyerapan insulinnya. Jadi sebaiknya nanti kalau Ibu mau suntikkan itu di tempat yang berbeda-beda ya Bu ya.
agar nanti tidak terjadi ini efek samping ini, tapi efek samping ini tidak semua pasien akan mengalami. Jadi kalau misalnya Ibu mengalaminya, nanti bisa langsung ke dokter atau ke pelayanan kesehatan terdekat. Oh iya, baik Mbak. Apakah Ibu saat menyuntikkan sudah di tempat yang berbeda-beda? Sudah Mbak, saya biasanya nyuntikannya di perut sebanyak 4 kali di tempat yang berbeda-beda, kayak di paha ataupun lengan. Oh baik Bu, berarti Ibu sudah mengerti ya cara pengguna insulinnya. Saya ingatkan kembali kalau misalnya mau menyuntikkan harus diberi jarak 2 cm, kurang lebih setiap tempat yang akan Ibu suntikan, dan tidak boleh di dekat pusar ya Bu ya. Baik Mbak, terima kasih infonya Mbak. Ya, sama-sama Bu. Apabila nanti ada ingin yang ditanyakan atau mungkin mau tanya tentang penggunaan obat lagi, boleh hubungi saya. Ini kartu nama saya Bu ya, nanti disimpan. Jangan lupa untuk nanti diatur pola makannya sama rutin nanti minum obatnya sesuai dengan aturan minumnya Bu ya. Semoga lekas sembuh. Ya Mbak, terima kasih. Baik Mbak, Selamat terima siang. kasih.